guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Sipendro Tambah. Di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Materi akuntansi manajemen yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai analisis profitabilitas berdasarkan produk. Kita akan membahas sebuah kasus. Kasusnya seperti apa dan pembahasannya seperti apa? Jangan skip videonya, terus ikuti videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas kasus tentang laporan profitabilitas berdasarkan produk. Nah, di sini sudah ada kasusnya, yaitu adalah data penjualan dan biaya operasional dari PT ABC, yang dimana PT ABC ini adalah sebagai distributor produk makanan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu kan, kecap, susu, dan margarin pada tahun 2019. Jadi laporan laba ruginya by produknya sudah tertera, yaitu adalah gross sales-nya, return good by stock, diskon WBP, diskon cash, biaya operasional variabel, biaya tetap langsung, biaya tetap kontribusi bersama. Jadi dari laporan ini diketahui bahwa margin kontribusi kotornya masing-masing produk san itu 7%, produk kecap 10%, produk susu 6%, dan margarin 8%. Dan yang kedua diketahui bahwa dasar pembebanan biaya bersama adalah penjualan masing-masing produk. Jadi di sini kita diminta untuk menyusun laporan profitabilitas berdasarkan produk. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Nah, gross sales-nya kan sudah tertera. Maka langkah yang pertama adalah kita menjumlahkan total return dan diskon. Maka return good by stock ditambah diskon WBP ditambah diskon cash. Hasilnya adalah 54.209.425. Maka untuk mencari net sales kita mengurangkan gross sales dengan total return dan diskon. Maka hasilnya adalah net sales. Selanjutnya di sini kan ada harga pokok penjualan variabel. Maka sesuai soal yang tadi, sesuai kasusnya bahwa margin kontribusi kotornya itu adalah produk itu 7%. Nah, di sini ada 93. Maka 93 ini dari mana? Maka margin dari net sales itu adalah 100%. Maka 100% dikurangi 7% adalah 93%. Maka 93% ini kita kalikan ke net sales. Maka dapatlah harga pokok penjualan variabelnya. Terus di sini ada biaya-biaya operasional. Maka yang pertama kita mengklasifikasikan biaya variabelnya dulu. Maka biaya variabelnya di sini ada biaya operasi PM, insentif, biaya angkut masuk, biaya operasi umum, bunga overdue, tambah BS, dan lain-lain. Maka ini kita tambahkan, maka total biaya variabelnya dapat 54.748.328. Nah, ini adalah sebagai total biaya variabelnya. Lalu net sales ini kita untuk mendapatkan laba kontribusi kita mengurangkan net sales dikurangi harga pokok penjualan variabel dikurangi dengan total biaya variabel. Maka kita mendapatkan laba kontribusi. Nah, laba kontribusi sudah kita dapatkan. Selanjutnya di sini kan ada biaya tetap langsungnya adalah gaji PM dan admin, penyusutan mobil PM, asuransi mobil PM, pajak mobil PM. Nah, ini kita tambahkan, hasilnya adalah 5.018.280. Nah, ini sudah kita dapatkan. Selanjutnya untuk mencari apakah laporan laba rugi itu menghasilkan laba atau rugi operasi, maka laba kontribusi kita kurangi dengan total biaya tetap. Maka hasilnya adalah 43.938.637,49 rupiah. Nah, jadi di sini adalah laba, bukan rugi ya. Maka laba kontribusi tadi kita kurangi dengan biaya tetapnya. Begitu juga dengan produk kecap, susu, dan margarin. Perbedaannya adalah pada setiap produk itu kan sudah tertera bahwa laba kontribusi kotornya ada 7%, ada 10%, 6%, dan 8%. Jadi perbedaannya itu pada harga pokok penjualan variabel. Jadi di sini tadi pada production itu adalah 93% karena 100% dikurangi 7%, sedangkan pada produk kecap 100% dikurangi dengan 10%, hasilnya adalah 90%. 90% ini kita kalikan ke net sales tadi sama dengan produk san tadi. Selanjutnya
pada produk susu itu ada 6%, maka 100% dikurangi 6%, 94%. 94% ini kita kalikan ke net sales-nya, maka dapatlah harga pokok penjualan variabelnya. Begitu juga dengan produk margarin, 100% dikurangi 8%, ini adalah 92%. 92% kita kalikan ke net sales. Jadi hampir sama semuanya, cuma perbedaannya adalah pada harga pokok penjualan variabelnya. Di situ saja perbedaannya. Nah, ini kita tandai ya. Nah, perbedaannya itu adalah harga pokok penjualan variabel. Jadi setiap produk itu menghasilkan laba ya, tidak ada yang rugi. Nah, pasti teman-teman bertanya bahwa marginnya ini kok ada yang 103, kok ada yang 3,43. Nah, setiap marginnya ini kita berpacu kepada net sales. Maka contohnya gross sales. Gross salesnya adalah 1.535.712.932 rupiah. Ini kita bagikan ke net sales, lalu kita kalikan 100%. Oke, dapatlah 103,66% marginnya. Sama juga dengan beberapa margin, semua data-data ini ya. Return cost juga sama, diskon WBP semuanya sama. Ini sama untuk semua produk. Oke, begitulah penjelasan dari analisis profitabilitas berdasarkan produk. Terima kasih.